Baik, yang ketiga kita akan bahas sedikit terkait dengan uji bioekivalensi. Berikut adalah dua regulasi yang dikeluarkan oleh Badan POM, yaitu pertama adalah Peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2022 tentang tata laksana uji bioekivalensi. Pada peraturan ini dijelaskan terkait ketentuan, tata cara, parameter evaluasi, dan kriterianya. Sementara untuk keputusan Kepala Badan POM nomor 364 tahun 2024 tentang daftar obat generik tertentu wajib uji bioekivalensi, sehingga listnya sudah ada di sini, sehingga kalau misalnya kita ingin melihat produk-produk atau senyawa apa yang harus dilakukan uji bioekivalensi, maka kita bisa lihat dari regulasi ini. Di sini ada 200 molekul obat yang wajib untuk dilakukan uji bioekivalensi. Tujuannya untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat yang beredar, untuk menjamin obat generik yang mendapat izin edar bioekivalen dengan obat komparatornya, untuk menentukan bioavailabilitas komparatif obat uji dengan formulasi bentuk sediaan yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, uji ekivalensi. Uji ekivalensi itu dibagi dua, ya, terbagi dua, ada yang in vitro dan ada yang in vivo. Kalau in vitro, nanti kita kenal dengan uji disolusi terbanding atau biasa kita kenal dengan UDT, ya. UDT yaitu uji disolusi terbanding. Sementara in vivo yaitu uji bioekivalensi. Apa yang dimaksud dengan uji disolusi terbanding? Yaitu uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas, ya, profil disolusi antara obat uji dengan obat komparator. Sementara uji in vivo atau uji bioekivalensi adalah uji ekivalensi in vivo pada manusia untuk membandingkan bioavailabilitasnya atau farmakodinamik antara obat uji dan obat komparator. Nah, uji ekivalensi in vivo dapat berupa studi farmakokinetik, studi farmakodinamik, atau uji klinik komparatif. Berikut adalah 5 kriteria obat yang wajib dilakukan uji ekivalensi. Yang pertama adalah obat oral lepas cepat yang bekerja sistemik yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut, yaitu batas keamanan atau indeks terapinya sempit, misalnya digoxin, antiaritmia, dan lain-lain. Kemudian obat untuk kondisi yang serius yang memerlukan respon terapi yang pasti, misalnya anti tuberkulosis, antiretroviral, dan lain-lain, ya. Kemudian terbukti ada masalah bioavailabilitas atau bioekivalensi, misalnya absorpsinya bervariasi atau tidak lengkap, eliminasi presistemiknya yang tinggi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah eksipien dan proses pembuatannya diketahui mempengaruhi bioekivalensi. Yang kedua, obat non-oral dan non-parenteral yang didesain untuk bekerja sistemik, ya. Misalnya sediaan transdermal, suppositoria, permen karet nikotin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah obat lepas lambat atau termodifikasi yang bekerja sistemik. Kemudian yang keempat, obat kombinasi tetap untuk bekerja sistemik yang paling sedikit salah satu zat aktifnya memerlukan studi in vivo untuk setiap zat aktif yang dikandung. Yang kelima, obat bukan larutan untuk penggunaan non-sistemik, yaitu oral, nasal, okular, dermal, rektal, vaginal, atau bentuk sediaan lainnya, dan dimaksudkan untuk bekerja secara lokal, misalnya yaitu studi klinik atau farmakodinamik, kemudian dermatofarmakokinetik, komparatif, dan atau studi in vitro. Baik, selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan obat uji. Obat uji yang digunakan dalam uji BE harus dibuat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kemudian batch obat uji yang digunakan pada uji disolusi terbanding harus sama dengan yang akan diuji BE, ya. Kemudian obat uji yang digunakan dalam uji BE untuk tujuan registrasi harus identik dengan obat yang akan dipasarkan. Kemudian obat uji harus mewakili obat yang akan dipasarkan. Batch obat uji harus minimal 1/10 skala produksi atau 100.000
unit, itu memenuhi persyaratan obat skala pilot. Ya. Kemudian sentra uji BE harus menyimpan sampel obat yang diteliti, yaitu selama 2 tahun setelah selesainya studi atau 1 tahun lebih lama dari masa pakai shelf life. Atau sampai keluar izin edar, mana yang lebih lama agar dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika diminta oleh Badan POM. Obat komparator. Obat komparator yang digunakan dalam uji ekivalensi harus obat inovator yang memiliki izin edar di Indonesia. Dalam hal obat inovator berasal dari tempat produk yang berbeda dengan tempat produksi obat inovator yang terdaftar di Indonesia, maka obat inovator tersebut dapat digunakan namun harus dilakukan uji di solusi terbanding untuk membuktikan ekivalensi kedua obat inovator. Jika obat komparator sebagaimana dimaksud di atas tidak teridentifikasi, maka dapat dipilih dengan urutan prioritas sebagai berikut. Obat yang telah terdaftar di negara yang tergabung dalam ICH, ya, dan negara asosiasinya atau associated countries. Obat generik yang telah terbukti bioekivalen terhadap obat inovator dengan hasil paling mendekati obat inovator atau obat yang termasuk dalam daftar prakualifikasi WHO. Untuk pemilihan batch obat komparator, perbedaan kadarnya yang tertera di label dengan obat uji BE tidak boleh lebih dari 5%. Ya, disarankan untuk melakukan pengujian lebih dari 1 batch obat komparator. Kemudian batch obat komparator yang digunakan pada uji disolusi terbanding harus sama dengan batch yang akan diuji BE. Ini adalah uji in vitro, ketentuan uji ekivalensi in vitro atau UDT. Yang pertama, media yang kita gunakan itu pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8 sebanyak 900 ml, dan jika perlu memang kita bisa menggunakan surfaktan tapi maksimal 1%. Kadang-kadang memang ada drug substance yang tidak larut dalam air dan harus dibantu kelarutannya menggunakan surfaktan. Kemudian aparatus, metode basket pada 100 rpm atau metode pedal pada 50 rpm. Kemudian waktu pengambilan sampel yang dianjurkan untuk obat lepas cepat yaitu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit hingga 60 menit. Ini akan berbeda dengan obat lepas lambat atau modified release, ya. Kemudian jumlah sampel masing-masing 12 unit. Kemudian evaluasinya, apa yang kita evaluasi? Pertama adalah presentasi terdisolusi pada titik waktu. Kemudian persen RSD tiap waktu, maksimal 20% di menit awal hingga 10 menit. Jadi 10 menit awal itu maksimum 20% dan 10% di menit setelahnya. Kemudian nilai F2 atau similarity factor-nya itu minimum 3 titik waktu, di mana perhitungan hanya boleh melibatkan 1 titik yang lebih dari 85% dari salah satu produk, ya. Berikut adalah obat yang cukup dilakukan uji ekivalensi in vitro atau UDT, yaitu apabila senyawa obat itu termasuk kelas BCS kelas 1, ya, di mana kelarutannya dalam air dan tinggi dan permeabilitasnya tinggi. Kemudian produk atau senyawanya yang masuk kategori BCS kelas 2 pada asam lemah ini juga cukup dilakukan UDT saja, termasuk juga BCS kelas 3. Tapi ada pengecualian, itu untuk obat dengan indeks terapi sempit itu harus dilakukan uji BE. Kemudian obat yang dirancang untuk diabsorpsi dari rongga mulut dan sediaan obat yang mengandung eksipien yang dapat mempengaruhi absorpsi zat aktif. Berikut adalah ketentuan uji bioequivalency in vivo. Subjek. Nah, subjeknya biasanya harus sehat, ya, harus sehat. Umumnya digunakan pria, wanita boleh, tapi harus diperhitungkan juga dengan kondisi kehamilan dan lain-lain, ya. Kemudian usia 18 sampai 55 tahun, berat badan normal, diutamakan tidak perokok, tidak kontraindikasi atau hypersensitif terhadap obat uji dan lain-lain. Kemudian jumlah subjek. Nah, jumlah subjek ini tergantung pada koefisien of variation intrasubjeknya. Ya, misalnya CV-nya, ya. Kalau CV-nya kecil dari 15%,
itu minimal 12 orang. Dan semakin besar CV, misalkan di sini CV 27,5 sampai 30%, itu dibutuhkan subjeknya 32 orang. Semakin besar variasinya, intrasubjeknya, maka jumlah subjeknya akan lebih besar. Waktu sampling dan jumlah sampel, biasanya diambil 12 sampai 18 sampel darah. Itu diambil baik dari sebelum pemberian obat ataupun setelah pemberian obat, baik itu sebelum CMAQ atau sekitar mau mencapai CMAQ ya, sampai sedikitnya 3 kali atau lebih waktu paruh eliminasi obat dalam plasma, atau 3 kali T setengahnya, hingga 80% dari AUC yang terekstrapolasi ke tidak terhingga. Jadi sampai hingga obat itu betul-betul hilang dari sistem peredaran darah. Kemudian obat uji yang digunakan dalam uji BE harus dibuat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik, sudah disampaikan. Dan ini adalah juga obat uji adalah obat skala pilot. Ya. Evaluasi yang akan dilakukan adalah geometric mean ratio atau GMR AUC dengan 90% confidence interval CI-nya. Kemudian GMR untuk Cmax-nya dengan 90% CI-nya. Kemudian jika relevan dilakukan juga perbandingan Tmax dengan 90% CI yang relevan. Berikut adalah kriteria penerimaan untuk obat dengan uji bioequivalensi AUC, Cmax, dan Tmax. Dan untuk Cmax, yang dimaksud dengan Cmax adalah konsentrasi maksimum pada saat mulai dari pembelian obat hingga pencapaian konsentrasi dalam darah secara maksimum, itu disebut dengan Cmax. Kemudian Tmax adalah pencapaian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax. Sementara AUC adalah area under curve, itu adalah ketersediaan hayati atau kelarutan zat dalam darah secara sistemik. Ya. Untuk detailnya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sejawat bisa mempelajarinya sesuai dengan PRK Badan POM terkait dengan tata laksana uji BE.